Di tepian Raja Ampat, di balik keindahan pulau-pulau hijau yang eksotis dan laut biru nan jernih, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang jarang diketahui banyak orang. Suatu tambang nikel tua yang ditinggalkan, terbenam di bawah tanah dan hutan lebat, menyimpan kisah pilu dan penuh misteri. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan gemerlap lampu, para penambang dulu berjuang dengan keringat dan nyawa demi sesuap rezeki. Tapi sebuah tragedi menyelimuti tempat itu, bencana longsor besar yang menelan puluhan nyawa, meninggalkan rasa sakit dan penyesalan yang tak pernah terobati. Warga sekitar percaya, hingga kini, suara-suara tangisan dan jeritan penambang yang terperangkap masih bergema di dalam gua-gua gelap itu. Mereka yang nekat mendekat sering mengaku merasakan hawa dingin menusuk, bayangan sosok lelaki berlumpur, dan bisikan halus yang seolah memanggil dari dalam kegelapan. "Jangan pergi ke sana." Mereka masih menunggu, bisik seorang tetua kampung pada seorang pemuda yang penasaran. Kisah ini bukan hanya tentang hantu dan arwah gentayangan. Lebih dalam dari itu, cerita ini menyimpan pesan tentang harga sebuah pengorbanan, tentang pentingnya menghargai alam dan kehidupan, serta peringatan agar manusia tidak tamak dan sembrono mengeksploitasi bumi tanpa memikirkan akibatnya. Mari kita menyusuri lorong waktu dan memasuki dunia yang terlupakan ini, di mana realita dan dunia gaib berbaur, dan kisah para penambang yang terperangkap dalam kegelapan menjadi hantu yang meratap. Kisah yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menghormati mereka yang telah pergi, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam di sekitar tambang itu selalu mencekam. Angin berdesir melalui celah-celah gua, membawa suara bisikan yang tak bisa dijelaskan. Para penambang yang dulu bekerja di sana sering mengeluh mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan yang memanggil dari dalam kegelapan. Suara itu bukan sekadar angin. Seorang penambang bernama Pak Suman pernah berkata, "Aku dengar mereka, teman-teman. Suara saudara kita yang terperangkap. Hati-hati, jangan terlalu dalam masuk, nanti kau tak kembali." Tetapi rasa penasaran dan kebutuhan akan penghasilan memaksa mereka tetap bekerja, meskipun ketakutan menghantui setiap langkah. Dan semakin dalam mereka masuk, semakin jelas suara itu terdengar, semakin berat suasana di sekeliling. Suatu malam, terdengar suara tangisan pilu yang menusuk hati. Seolah ada yang ingin menyampaikan pesan, tapi terperangkap dalam kesunyian yang kelam. Langit sore itu mendung, tak seperti biasanya di Raja Ampat yang dikenal cerah. Angin berhembus kencang, membawa hawa basah yang menusuk hingga ke tulang. Langkah-langkah para penambang terdengar tergesa. Beberapa dari mereka memandang ke atas tebing dengan raut khawatir. Daun-daun kering berputar di udara, seolah alam sedang memperingatkan, namun tak satu pun dari mereka benar-benar mengerti isyarat itu. Di dalam lubang tambang yang sempit dan panas, para penambang bekerja tanpa henti. Tetesan peluh bercampur dengan debu nikel yang menempel di kulit mereka. Aroma tanah dan besi pekat memenuhi setiap tarikan napas. Suara alat pemecah batu menggema, menghantam dinding-dinding batu keras tanpa ampun. Mereka semua mengejar waktu. Semakin banyak hasil hari itu, semakin besar upah yang bisa dibawa pulang. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik ketekunan itu, malapetaka sedang menunggu di ujung lorong. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas. Tanah bergetar. Bebatuan kecil mulai jatuh satu persatu dari langit-langit tambang. Wajah-wajah mulai panik. Seseorang berteriak, "Keluar! Cepat keluar!" Namun lorong itu sempit. Tubuh-tubuh berdesakan, tak semua bisa melarikan diri.
Dalam hitungan detik, tebing setinggi puluhan meter longsor. Tanah dan batu besar runtuh menimpa pintu masuk tambang, menutupnya rapat. Jeritan terdengar dari dalam. Tangisan. Suara minta tolong. Namun tak lama, semuanya sunyi. 12 penambang terkubur hidup-hidup. Upaya evakuasi gagal. Peralatan terbatas, dan tanah terus bergerak. Hari berganti minggu, dan suara-suara dari dalam itu masih terdengar oleh warga yang berjaga. "Pak, saya dengar suara minta tolong lagi semalam," ucap seorang warga muda pada kepala desa. Suaranya gemetar. "Itu bukan hewan, Pak. Itu manusia, namun tak ada yang bisa dilakukan. Tambang itu ditutup, diresmikan sebagai zona larangan." Sejak hari itu, Raja Ampat tidak hanya dikenal karena pesona lautnya, tapi juga karena ratapan jiwa-jiwa yang terkubur tanpa nisan. Dan dari sinilah, kisah horor itu benar-benar dimulai. Tidak semua yang mati pergi dengan tenang. Karena mereka yang terperangkap, belum selesai menyampaikan pesannya. Malam turun perlahan di Raja Ampat. Bukan malam yang teduh, melainkan malam yang berat dan menggelayut di dada. Udara tak lagi hanya dingin, tapi juga membawa aroma tanah basah dan besi karat yang menusuk. Sejak tragedi longsor itu, desa kecil di kaki perbukitan tak pernah benar-benar tenang. Anak-anak tak lagi bermain saat senja, dan para ibu mulai mengisi malam dengan doa-doa pengusir bahaya. Di balik gubuk tua milik kepala regu tambang yang kini ditinggal mati, seorang lelaki tua duduk termenung. Pak Bahar, satu dari sedikit saksi hidup tragedi itu. Ia selamat karena hari itu sakit perut dan tak ikut turun. Namun, sejak hari itu pula, hidupnya tak lagi damai. Setiap malam, ketika jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, ia selalu terbangun oleh suara yang tak bisa dijelaskan. Bukan mimpi. Bukan halusinasi. Tangisan lirih. Suara batu bergesekan. Rintihan minta tolong. Dan suara seseorang berbisik. Dekat sekali di telinganya, "Pak, masih gelap di sini. Tolong kami." Pak Bahar memeluk tubuhnya sendiri, menggigil dalam peluh dingin. Ia tahu betul suara itu milik Hasan, penambang muda yang baru 1 minggu bekerja saat tragedi terjadi. Hasan adalah satu dari 12 orang yang dikabarkan tewas, namun jasadnya tak pernah ditemukan. Keesokan paginya, Pak Bahar mencoba bicara pada kepala desa. Suaranya serak, matanya merah. "Mereka belum pergi, Pak. Mereka terjebak bukan cuma di bawah tanah, tapi antara dunia ini dan dunia sana." Namun warga hanya terdiam. Takut. Tak tahu harus berbuat apa. Sebagian memilih bungkam, sebagian lagi menganggap Pak Bahar sudah mulai terganggu jiwanya. Padahal malam itu, banyak warga juga merasakan hal aneh. Ada suara ketukan di dinding. Ada bau amis darah dari arah bukit. Bahkan, seorang ibu mengaku anak kecilnya bicara sendiri, mengaku melihat Om Hasan dari dalam tanah. Semua tanda itu jelas. Tapi manusia seringkali memilih menutup mata, sampai akhirnya sesuatu yang tak terlihat, memaksa untuk diakui keberadaannya, dan dari sinilah, cerita tentang balas dendam arwah penambang mulai tumbuh. Karena mereka tak ingin dilupakan. Karena mereka belum benar-benar mati. Hujan deras mengguyur desa selama 3 hari berturut-turut. Jalan setapak menuju tambang menjadi becek, licin, dan tak lagi dilalui siapapun. Bahkan para pencari kayu pun enggan melintas. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Aroma tanah tak lagi segar, melainkan lembab dan beraroma logam yang menusuk. Pada malam keempat,
Tepat pukul 3 dini hari, suara itu datang lagi. Tangisan. Lirih, seperti suara seseorang menangis dengan dada tertindih batu besar. Tangisan yang tak datang dari rumah siapapun, tapi dari dalam tanah Ibu Rini, seorang janda beranak 2, adalah orang pertama yang mengalaminya secara langsung. Malam itu, ia terbangun karena suara geraman di belakang dapur. Awalnya ia pikir itu tikus. Tapi ketika ia menghampiri, suara tangisan itu terdengar jelas dari balik lantai kayu rumahnya. Tangisan dan ketukan. Seperti seseorang mengetuk pelan-pelan dari bawah rumah panggung. "Ibu, dingin, Bu," suara itu membuat Ibu Rini berteriak. Tetangganya datang berlarian, tapi tak menemukan apapun. Namun sejak malam itu, rumah Ibu Rini seperti diselimuti kesedihan. Anak-anaknya mendadak sering demam. Tumbuhan di halaman layu. Bahkan ayam-ayam peliharaannya ditemukan mati tanpa sebab. Mata mereka terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan. Desa mulai gaduh. Satu persatu warga mulai mendengar suara yang sama. Kadang menangis, kadang berbisik, kadang seperti mencakar dinding rumah dari bawah lantai. Pak Bahar, yang sudah mulai membaca tanda-tanda itu, datang membawa sesajen kecil. Ia letakkan di depan gundukan tanah bekas pintu masuk tambang. "Maafkan kami. Kami tidak bisa selamatkan kalian." Namun tak lama setelah sesajen diletakkan, tanah itu bergetar pelan. Seperti jantung raksasa yang mulai berdetak. Dan dari tanah yang basah itu, muncul jejak kaki. Jejak yang basah dan kotor, berjalan mundur ke arah desa. Jejak kaki, tanpa pemilik tubuh. Kini warga sadar, tangisan itu bukan minta belas kasihan. Itu adalah permulaan. Tanda bahwa mereka yang terkubur tak akan tinggal diam. Mereka ingin didengar. Mereka ingin dikenang. Dan bila tak didengar, mereka akan memaksa dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh dunia manusia. Subuh belum tiba ketika Pak Bahar mendapati tanah di sekitar sumur desa menghitam seperti terbakar. Tak ada api, tak ada asap. Tapi bau sangit dan anyir menusuk hidung, seperti daging busuk yang hangus. Di sekeliling sumur, tanah merekah, membentuk garis-garis panjang seperti akar yang tumbuh dari bawah tanah. Namun itu bukan akar. Itu adalah jejak. Jejak kaki. Tapi bukan jejak biasa. Karena tak ada arah menuju, semua menjauh. Jejak itu tak datang dari hutan, tak datang dari arah rumah warga. Jejak itu muncul dari tanah itu sendiri. Seolah sesuatu merangkak keluar dari perut bumi. Dan yang lebih mengerikan, setiap jejak hanya setengah. Tak ada tumit. Hanya telapak, dan ujung-ujung jari kaki. Seolah yang meninggalkan jejak itu, tak punya badan. Pagi itu, seorang bocah ditemukan di bawah pohon sagu, pingsan. Ibunya menjerit histeris ketika mendapati tubuh anaknya dingin dan bibirnya membiru. Ketika si anak sadar, ia hanya menangis. Lalu berkata lirih, "Om yang kotor ngajak main di bawah tanah." "Tapi aku nggak mau." Dia mukanya rusak, "Bu, nggak ada mata." Desa diliputi ketakutan. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Lampu-lampu rumah menyala sepanjang malam, tapi tak mampu mengusir rasa mencekam yang menyelimuti. Suara tanah bergemuruh semakin sering terdengar. Seperti suara seseorang menggaruk, menggali, dari balik bumi. Dan malam itu, Pak Bahar menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di depan rumahnya, tepat di atas tanah merah yang masih basah, ada barisan jejak kaki mengelilingi rumahnya. Membentuk lingkaran.
Di tengah lingkaran itu, tergeletak helm tambang tua, penuh lumpur. Helm itu milik Hasan. Helm yang dulu dikenakan Hasan di hari terakhirnya, kini kembali. Tapi tanpa pemiliknya. Pak Bahar tersungkur. Matanya menatap langit. Suaranya tercekat. Ya Tuhan, mereka sudah kembali, mereka mencari siapa yang menutup mata. Karena dendam para arwah bukan sekadar karena kematian, tapi karena pengkhianatan. Mereka mati dalam sunyi, dalam gelap, dalam diam, dan kini, dalam diam pula mereka akan membalas. Pagi itu, rumah Bukarni ramai. Bukan karena kenduri atau tamu jauh, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul begitu saja di dinding kamarnya. Wajah, bukan lukisan, bukan bayangan, tapi wajah seperti dicetak langsung dari dalam tembok. Menonjol, hidungnya pipih, matanya bolong, mulutnya menganga, seperti berteriak dalam diam. Dan yang paling mengerikan, ada 6 wajah. Berjejer. Menempel pada dinding semen seperti menjerit minta keluar. Bukarni menangis tak henti-henti. Bukan karena takut, tapi karena ia mengenali salah satu wajah itu. Ya, itu wajah suaminya, Pak Sutrisno, yang dulu juga ikut menggali di tambang nikel itu. Yang katanya meninggal karena longsor. Tapi jenazahnya tak pernah ditemukan. Kini wajahnya muncul bersama wajah-wajah lain. Semua menghadap ke arah kasur Bukarni. Dia liatin saya tiap malam, setiap saya merem. Suara batuknya kedengaran lagi, kabar cepat menyebar. Warga mulai melapor hal serupa. Ada yang melihat wajah muncul di cermin kamar mandi. Ada yang mendengar ketukan dari dalam lemari. Bahkan di rumah Pak RT, tembok ruang tamu mendadak berembun dari dalam, dan ketika diseka, muncul tulisan sama R, "Kami belum dikubur." Pak Bahar tahu ini bukan kejadian biasa. Ini bukan gangguan setan lewat. Ini adalah bentuk peringatan. Dendam yang belum selesai. Tangisan yang tidak pernah sampai ke telinga yang mau mendengar. Ia pun memanggil tokoh adat tua, Om Sano, pria tua yang sejak muda sudah menjaga hutan keramat. Saat tiba, Om Sano hanya berdiri diam. Menempelkan telapak tangannya ke dinding rumah Bukarni. Matanya menutup, dan bibirnya bergetar melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Maya Raja Ampat. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, mereka belum bisa pergi. Karena tubuh mereka masih dikurung tanah yang bukan milik mereka. Dan suara mereka telah terlalu lama dibungkam. Suasana mencekam menyelimuti desa. Sebab kini, bukan hanya tanah dan udara yang berbicara, tapi dinding-dinding rumah, cermin, air. Semuanya menjadi perantara antara dunia yang hidup dan mereka yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Dan malam nanti, Om Sano akan membuka jalan. Malam itu langit pekat. Tak ada bintang. Tak ada suara jangkrik. Alam seolah menahan napas. Di tengah hutan, di bawah pohon sakral yang dikenal warga sebagai kayu hitam, sebuah lingkaran api dibuat dari ranting sialang dan kemenyan yang dibakar perlahan. Asapnya membumbung tipis, mengitari tubuh Om Sano yang duduk bersila. Di sekelilingnya, Pak Bahar dan beberapa warga tua berdiri diam, membawa benda peninggalan para penambang yang dulu hilang, sepatu tua, potongan helm, serbet, dan bahkan peta tambang yang sudah koyak termakan waktu. Om Sano memejamkan mata. Nafasnya pelan. Tangannya mulai bergetar saat mantranya dilantunkan dalam bahasa kuno yang nyaris punah. Suaranya lirih,
namun terasa bergema di hati yang mendengar. Mantra itu bukan sekadar kata, tapi panggilan. Panggilan kepada mereka yang ditinggal, dikhianati, dikubur tanpa nama, dan dilupakan oleh sejarah. Tak lama, api tiba-tiba mengecil. Suara dedaunan berhenti. Udara menjadi dingin menusuk. Dan dari tengah lingkaran, asap kemenyan mulai berputar, membentuk pusaran kecil seperti angin yang berputar dari dalam tanah. Lalu terdengar suara. Bukan dari mulut Om Sano, tapi dari udara. Suara parau, tertahan, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah kaku. Kami tak ingin marah, tapi kami dipaksa diam oleh orang-orang yang menyebut kami saudara. Semua tubuh membeku. Api menyala lebih terang, dan dalam cahayanya, tampak siluet, bayangan tubuh tanpa wajah, berdiri diam di balik pepohonan. Mereka hanya diam, menunduk. Tapi ada luka di dada mereka. Tangan mereka kotor tanah. Dan mata mereka kosong. Seolah ingin bicara, tapi tak tahu kepada siapa. Om Sano membuka mata, air matanya mengalir. Ia berkata lirih, mereka menunggu, bukan maaf, tapi pengakuan. Mereka ingin nama mereka disebut. Supaya tak lagi hanya disebut korban tambang. Mereka ingin diakui sebagai manusia. Pak Bahar tersungkur. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu. Selama ini semua kematian itu ditutup-tutupi. Bahkan ia pun pernah tanda tangan dokumen penghapusan nama para penambang hilang demi kelancaran proyek tambang. Dan kini, mereka kembali. Tidak untuk membalas, tapi untuk dituntaskan. Pagi-pagi buta, sebelum matahari menembus kabut, Pak Bahar bersama Om Sano dan beberapa warga tua berjalan menuju bukit yang sejak dulu disebut warga sebagai Bukit Sunyi, tanah gersang yang bahkan rumput pun enggan tumbuh di atasnya. Tak banyak yang tahu sejarah tempat itu, karena dulunya dianggap angker. Tapi Pak Bahar menyimpan satu rahasia gelap yang selama ini ia pendam di balik tangis dan doa. Bukit itu dulunya bekas galian tambang awal, sebelum proyek diperluas. Di sanalah, beberapa jasad pekerja yang tewas akibat longsoran besar dikubur secara sembunyi-sembunyi. Tanpa peti. Tanpa upacara. Tanpa nama. Hanya ditanam cepat-cepat agar tak mengganggu izin operasi. Tak seorang pun keluarga diberitahu. Semua dihapus dari laporan. Kini, mereka kembali ke sana. Dan bumi seperti tahu bahwa hari ini adalah hari pengakuan. Tanah di bukit itu retak. Udara di sekitarnya bau anyir, bercampur besi karatan. Burung tak ada yang berkicau. Dan langit tetap kelabu. Pak Bahar menunduk, lalu menunjuk sebuah titik di lereng bukit. Disinilah dulu jasad pertama kami tanam. Masih pakai baju kerja. Masih berdebu. Tapi tak ada yang menangis waktu itu, hanya saya, dalam hati. Om Sano mulai menggali pelan dengan tangannya sendiri. Tak butuh waktu lama, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah helm tambang tua, separuh pecah, tertanam dalam tanah. Di dekatnya, tulang belikat manusia, sudah patah, masih berbalut kain seragam tambang berwarna kuning lusuh. Warga mulai berkerumun. Beberapa menunduk. Ada yang menangis dalam diam. Ada yang tak kuasa melihat. Om Sano berkata lirih, inilah tubuh yang terbuang dari belas kasih. Dikubur tanpa restu langit. Dan ruhnya, kini terombang-ambing, menunggu diakui. Pak Bahar jatuh berlutut. Air matanya tak tertahan. Bukan karena takut.
tapi karena penyesalan. Ia tahu, kebusukan tak bisa disembunyikan selamanya. Alam akan membuka. Arwah akan menuntut. Hari itu, satu persatu tanah digali. Dan semuanya sama. Jasad tanpa nama. Tak terdata. Tapi masih utuh. Masih lengkap. Seolah mereka memang menunggu untuk ditemukan. Untuk dimakamkan layak. Di tengah pemakaman sederhana yang dilakukan warga, terdengar desir angin, pelan, lembut, seperti suara seseorang berbisik, "Terima kasih." Sejak pemakaman massal itu dilakukan, warga desa Sorakirana mengira segalanya akan tenang. Tapi ternyata tidak. Justru sebaliknya, 3 malam setelah jasad-jasad tanpa nama dimakamkan, rumah Pak Bahar diselimuti hawa yang tak bisa dijelaskan. Lampu-lampu padam secara tiba-tiba. Bau tanah basah terus tercium, meskipun tak ada hujan. Dan suara ketukan pelan di dinding rumah terdengar hampir setiap malam. Ketukan 3 kali. Lalu senyap. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin diam dan bayangan yang bergerak sendiri. Puncaknya terjadi ketika putri Pak Bahar, Rina, yang baru pulang dari kota untuk menjenguk sang ayah, tiba-tiba mengalami kejang-kejang di ruang tengah. Tubuhnya menegang, matanya mendelik ke atas, dan dari bibirnya meluncur suara yang tak seperti suara perempuan. "Kalian pikir kami pergi karena dikubur? Tidak. Luka kami belum sembuh. Sakit ini belum selesai." Sontak seluruh keluarga panik. Pak Bahar langsung memanggil Om Sano. Begitu datang, Om Sano hanya menatap Rina dengan sorot mata sedih. Ia tahu yang berbicara bukan Rina, tapi salah satu dari arwah penambang. Mungkin yang paling menderita. Mungkin yang paling dulu dikubur dalam diam. Dengan suara lirih, Om Sano duduk di samping tubuh Rina yang masih kejang, lalu bertanya, "Apa yang belum selesai, Nak? Bukankah kalian sudah dimakamkan? Sudah didoakan?" Tiba-tiba Rina tertawa kecil. Tapi itu bukan tawanya. Itu tawa getir, berat, seolah keluar dari dada seorang pria. Doa tidak bisa menghapus pengkhianatan. Satu nama belum ditemukan. Satu tubuh masih tertimbun di bawah tanah tambang, dia belum ikut bersama kami. Suasana hening. Semua yang hadir langsung terdiam. Ada yang belum dimakamkan. Satu jasad, satu arwah, tertinggal. Om Sano langsung berdiri. Ia memandang Pak Bahar, yang saat itu wajahnya memucat. Ia tahu siapa yang dimaksud. Itu bukan kecelakaan biasa. Kami yang perintahkan lubangnya ditutup, padahal kami tahu dia belum mati. Dan malam itu, satu kebenaran yang selama ini disimpan dalam gelap, mulai membuka tabirnya sendiri. Nama itu tak pernah tercatat di papan data tambang. Tak ada fotonya, tak ada laporan kehilangannya. Bahkan keluarganya pun tak pernah tahu nasibnya. Tapi bagi Pak Bahar, wajah lelaki muda itu terus menghantui mimpinya, namanya Taufik. Seorang anak muda asal Fakfak, baru menikah 3 bulan ketika ia menerima pekerjaan di tambang nikel Raja Ampat. Ia bukan penambang resmi, melainkan pekerja harian bayaran haram, yang dibawa masuk diam-diam agar tambang tetap jalan di luar jadwal resmi. Ia bekerja dalam senyap. Tak pernah mengeluh. Dan selalu menyapa Pak Bahar dengan senyum. Senyum tulus, yang kini membakar dada Pak Bahar tiap kali teringat. Hingga suatu malam, tanah di lorong tambang basah. Mesin pengebor rusak. Taufik masuk untuk memperbaiki kabel. Lalu terjadi letupan kecil.
Tidak besar, tapi cukup untuk membuat dinding tambang mulai retak. Taufik sempat berteriak minta tolong. Tapi saat itu, menurut Pak Bahar, ia dan 2 mandor lainnya memilih menutup lorong. Mereka menganggap kalau dilaporkan ada korban, semua aktivitas akan dihentikan. Izin operasi bisa dibekukan. Rugi besar. Maka mereka sepakat untuk menutup lorong dan membiarkan tanah menjadi kuburannya. Waktu itu aku tahu dia masih hidup. Aku dengar ketukannya dari balik batu. Suara Pak Bahar pecah di hadapan Om Sano, tapi aku takut kehilangan proyek. Aku diam. Tangisan Pak Bahar malam itu bukan tangisan biasa. Itu jeritan jiwa yang selama bertahun-tahun disekap rasa bersalah. Rina, yang sebelumnya kesurupan, kini sadar, tapi tubuhnya lemah. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. "Ayah, kalau masih ada jasadnya, kita cari. Kita pulangkan." Dan di luar rumah, suara angin menggulung turun dari perbukitan. Ada keheningan berat, seperti bumi ikut mendengar pengakuan itu. Om Sano menatap jauh keluar jendela. Ia tahu, malam ini tak akan tenang. Arwah yang dikubur hidup-hidup tidak akan pergi begitu saja. Karena yang ia tunggu bukan sekadar pemakaman, tapi pengakuan dan penyesalan yang tulus. Fajar belum sempurna menyingsing ketika sekelompok kecil warga berkumpul di depan mulut tambang yang sudah lama ditutup. Kabut tebal menggantung rendah di antara pohon-pohon pinang dan batu-batu cadas. Langit kelabu, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang hendak dibuka kembali pagi itu. Pak Bahar berdiri paling depan. Di tangannya tergenggam tasbih tua yang entah sejak kapan terus ia putar-putar. Matanya kosong, seperti terperangkap antara rasa bersalah dan ketakutan akan apa yang akan mereka temukan. Om Sano membawa dupa dan segenggam bunga 7 rupa. Ia tak banyak bicara. Hanya memberi aba-aba dengan isyarat kepala kepada 2 pemuda kampung yang membawa cangkul dan linggis. Tanah bekas longsoran itu masih basah. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena keringat, darah, dan waktu yang mengendap terlalu lama. Buka pelan-pelan. Jangan bicara sembarangan. Jangan sombong, bisik Om Sano lirih, nyaris seperti gumaman. Baru 5 menit menggali, angin aneh mulai berhembus dari dalam lorong. Dingin, lembab, dan membawa bau anyir yang membuat tenggorokan tercekat. Mereka baru menyadari, lorong itu tak pernah benar-benar sunyi. Di balik batu-batu runtuh itu, terdengar suara rintihan halus. Seperti seseorang yang masih meminta tolong, meski mustahil, sudah bertahun-tahun lamanya. Pak Bahar terhuyung, hampir pingsan. Ia jatuh berlutut di tanah. Bibirnya bergetar, dan akhirnya, ia berseru, "Taufik, maafkan saya. Saya salah. Saya pengecut." Tiba-tiba tanah yang digali berguncang sedikit. Suara gemertak batu terdengar dari dalam. Dan seberkas cahaya aneh, bukan sinar matahari, tapi kilatan biru redup seperti dari obor zaman dulu, muncul dari celah lorong. Semua terdiam. Hanya terdengar suara samar. "Aku dengar namaku, akhirnya." Warga mundur. Beberapa ingin lari. Tapi Om Sano menahan mereka. Jangan lari. Dia bukan ingin balas dendam. Dia cuma ingin ditemukan. Dengan pelan, mereka terus menggali. Dan saat akhirnya batu terakhir tersingkir, terbuka sebuah celah sempit, di mana masih tampak tulang belulang yang tersusun seperti manusia yang merunduk, memeluk lutut, dan di dinding sekitarnya, terukir goresan jari yang tak sempat selesai. Celah lorong itu menyimpan bisu yang menyayat hati.
Tulang belulang yang membeku dalam posisi meringkuk, seperti anak kecil yang ketakutan, sudah menjadi saksi bisu penderitaan Taufik. Namun, yang paling menyayat bukanlah tulangnya, melainkan goresan samar di dinding tambang yang hanya bisa dilihat dalam cahaya redup. Om Sano menyulut obor kecil, menyinari goresan yang tampak seperti tulisan terburu-buru, penuh kegelisahan. Huruf-huruf yang terukir itu nyaris tak terbaca, namun sebuah nama terlihat jelas di antara coretan yang acak. Jangan percaya Pak Bahar. Hening. Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwa semua yang hadir. Pak Bahar menunduk, matanya basah, tak mampu menatap. Rina menggenggam tangan ayahnya erat, suara kecilnya bergetar. "Ayah, kenapa Taufik menulis begitu?" Pak Bahar hanya bisa menghela napas panjang. Itu bukan hanya pengakuan, itu juga pengkhianatan. Taufik, ternyata, bukan hanya menjadi korban kecelakaan tambang. Ia juga menjadi korban tipu daya dan kerakusan manusia. Saat tambang itu beroperasi secara ilegal, para mandor memaksa para pekerja harian untuk bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan. Taufik yang menolak dipaksa masuk lorong saat kondisi tambang sudah tidak aman. Akhirnya terjebak dan meninggal dengan perasaan dikhianati. Ia tahu Pak Bahar, yang saat itu memegang kendali tambang, menutup mata demi keuntungan. "Maafkan kami, Taufik, kami tak pernah menceritakanmu. Kami takut kehilangan muka," bisik Pak Bahar pelan, air matanya jatuh membasahi tanah. Om Sano mengangguk, lalu berkata, "Pengkhianatan itu bukan hanya luka di tanah, tapi luka di hati. Kalau luka hati ini tak diobati, arwah takkan pernah tenang." Warga desa terdiam. Mereka mengerti, ini bukan hanya cerita tentang hantu. Ini kisah tentang kemanusiaan yang hilang dan pentingnya kejujuran, sekaligus pengampunan. Senja mulai merayap di balik bukit Raja Ampat. Angin membawa aroma laut yang hangat dan debur ombak yang tenang, seolah dunia hendak memberi jeda sejenak dari gelap dan derita yang menyelimuti tambang tua itu. Pak Bahar, Om Sano, Rina, dan beberapa warga berkumpul mengelilingi mulut tambang yang kini terbuka lebar. Di tengah lingkaran, Om Sano mengangkat sebuah kendi berisi air suci dari mata air pegunungan. Di tangannya juga ada kemenyan yang mulai mengepul, asapnya berkelok naik ke udara, menari perlahan dalam sinar merah jingga. "Kita tak hanya meminta maaf, tapi juga memohon pengampunan dari yang telah pergi." Suara Om Sano berat dan penuh hikmat. Pak Bahar berdiri tegak, menatap ke dalam lorong gelap. "Taufik, dan semua penambang yang terperangkap, kami mengakui kesalahan. Kami mengizinkan ritual ini sebagai penebusan dosa kami." Rina menitikkan air mata, suaranya lirih, "Kami ingin kalian tenang di sana. Biarkan kami membersihkan luka yang kami buat." Langkah demi langkah, mereka mulai ritual. Air suci dituangkan perlahan di mulut tambang, disusul dengan doa-doa yang dilantunkan bersama. Asap kemenyan mengisi ruang, mengusir kegelapan dan membawa kehangatan. Suasana berubah menjadi sakral, penuh harapan dan ketulusan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Ada suara lirih, seperti bisikan halus dari dalam lorong. "Terima kasih." Suara itu melemah, kemudian hening. Pak Bahar menutup mata, hatinya terasa ringan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun dihantui rasa bersalah. "Ini bukan akhir, tapi awal baru," kata Om Sano. Warga satu persatu mengangguk, menyadari bahwa kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan adalah jalan menuju damai, bukan hanya untuk yang hidup, tapi juga yang telah pergi. Setelah ritual pengampunan itu, suasana desa perlahan berubah. Udara yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan, seperti beban yang lama terangkat dari pundak setiap orang. Pak Bahar mulai mengunjungi makam-makam penambang yang dulu terlupakan, membawakan bunga dan doa. Rina,
yang sejak lama memendam duka atas kematian Taufik, merasakan perubahan dalam hatinya. Ia tak lagi terjebak dalam kesedihan dan kemarahan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, ia duduk di pinggir pantai, memandang jauh ke lautan biru yang tenang. "Ayah, aku tahu kau sudah damai sekarang," bisiknya pelan, suara yang penuh kelegaan. Warga lain pun mulai membangun kembali semangat untuk menjaga tambang tetap aman dan halal. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, menyadari bahwa keuntungan tanpa hati dan rasa kemanusiaan hanya membawa kehancuran. Om Sano mengingatkan, ketika kita menghargai nyawa dan kerja keras orang lain, kita sedang menjaga keseimbangan hidup ini. Tetapi, bukan berarti semuanya langsung menjadi sempurna. Rasa bersalah dan penyesalan kadang masih muncul di malam hari, menghantui mimpi mereka. Namun, perbedaan terbesar kini adalah mereka berani menghadapi masa lalu, bukan lari darinya. "Taufik, kami janji tak akan lupa. Keadilan dan kebaikan akan kami pegang," ucap Pak Bahar dengan suara yang penuh tekad. Malam itu, angin berhembus lembut, membelai dedaunan dan menerpa wajah-wajah yang penuh harapan. Di kejauhan, gemerlap bintang menatap seperti saksi bisu atas perjalanan panjang sebuah desa yang belajar memaafkan dan bangkit dari luka. Malam itu, Desa Raja Ampat tampak tenang. Angin lembut berbisik di antara pepohonan, menerpa wajah-wajah yang mulai terbebas dari rasa takut. Namun, di balik kedamaian itu, bayangan masa lalu masih tersisa. Pak Bahar duduk termenung di teras rumahnya, menatap rembulan yang menggantung tinggi. Matanya lelah, namun ada keteguhan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara langkah kecil terdengar dari belakangnya. "Pak, aku takut bayangannya masih ada," suara Rina gemetar, wajahnya pucat. Pak Bahar menoleh, memegang tangan putrinya erat. "Kita sudah melakukan yang terbaik, Nak. Tapi terkadang, luka lama tak hilang dalam semalam." Namun, malam itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Di ujung desa, dekat pohon kelapa tua, cahaya biru redup berkelip-kelip. Wujud samar muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Warga yang melihat segera mengucap doa, hati berdebar. Tapi perlahan, bayangan itu semakin pudar, seolah arwah penambang yang dulu tersiksa kini menemukan jalan menuju damai. Om Sano menegaskan, bayangan memang akan ada selama hati kita belum benar-benar berdamai. Tapi bila kita terus berusaha dengan tulus, cahaya akan selalu mengusir gelap. Rina mengangguk pelan. "Aku siap menghadapi semuanya, Pak. Demi ayah dan demi masa depan kita." Malam itu menjadi titik balik. Desa Raja Ampat tak hanya menghadapi masa lalu, tapi juga menyambut masa depan dengan hati yang penuh harapan. Senja mulai merangkak menutupi langit dengan warna jingga kemerahan. Ratna berjalan perlahan di halaman rumah, menyusuri jejak-jejak masa lalu yang masih membekas di tanah basah. Angin malam membawa aroma hujan yang akan turun, membuat suasana terasa berat dan penuh misteri. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok wanita bergaun putih dengan tatapan kosong namun menusuk hati. Ratna terhenti, jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak bisa berpaling. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah tenang, seolah membawa pesan yang tak bisa diabaikan. "Kenapa kau datang padaku?" tanya Ratna dengan suara bergetar. Sosok itu hanya diam, dan sekejap kemudian menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Pertemuan itu mengingatkan Ratna bahwa di balik semua misteri dan kegelapan, ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, yang mengatur takdir dan memberi pelajaran hidup. Menutupi langit dengan warna jingga kemerahan. Halaman rumah, menyusuri jejak-jejak masa lalu yang masih membekas di tanah basah. Angin malam membawa aroma hujan yang akan turun,
dan penuh misteri. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok wanita kosong namun menusuk hati. Ratna terhenti. Beberapa malam setelah janji di tengah desa itu, suasana berubah. Ada keheningan yang tak biasa menyelimuti malam Raja Ampat. Angin yang biasanya berbisik lembut kini membawa bisikan asing, dan bayangan-bayangan yang dulu samar mulai tampak jelas. Rina yang sedang berjalan pulang dari ladang, merasakan sesuatu mengikuti langkahnya. Di antara pepohonan kelapa yang menjulang, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri diam. Detak jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba menguatkan diri. "Siapa kau?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya menatap dengan mata yang berkilauan aneh. Namun, di balik ketakutan, Rina merasakan ada sesuatu yang berbeda, seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Keesokan harinya, warga desa mulai merasakan perubahan. Beberapa melihat penampakan sosok berjubah itu di dekat tambang. Tapi berbeda dari bayangan menyeramkan yang dulu menghantui, sosok ini memberi rasa dingin yang membuat hati menjadi waspada, bukan ketakutan. Om Sano berkumpul dengan warga dan berkata, "Ini bukan arwah yang ingin menyakiti. Mungkin dia adalah penjaga baru, yang datang untuk mengingatkan kita." Pak Bahar mengangguk pelan, "Kalau benar begitu, kita harus menghormatinya. Karena menjaga keseimbangan alam dan manusia bukan hal mudah." Rina, yang sempat bertemu sosok itu, merasa bahwa penunggu baru ini membawa pesan penting. Sebuah pengingat bahwa desa harus terus berpegang pada janji dan menjaga harmoni. Malam itu, warga berkumpul di rumah Pak Bahar, membahas kemunculan sosok berjubah hitam yang mulai sering terlihat. Suasana hening penuh rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Om Sano memulai dengan suara yang berat, dalam kepercayaan leluhur, sosok seperti itu adalah penjaga yang menguji hati manusia. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi mengingatkan. Rina duduk di sudut ruangan, wajahnya bersinar oleh keteguhan. "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" Pak Bahar menjawab pelan, "Kita harus hidup selaras dengan alam dan manusia. Jangan pernah melupakan janji kita. Hargai kehidupan, jangan serakah, dan selalu jaga kejujuran." Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suara alam yang seolah ingin ikut berbicara. Rina teringat pesan ayahnya dan merasakan damai yang perlahan masuk ke dalam hatinya. Mungkin ini adalah cara alam mengingatkan kita, agar tak pernah mengulang kesalahan yang sama, katanya dalam hati. Warga pun mulai menyadari bahwa penjaga itu adalah simbol tanggung jawab, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi yang akan datang. Pagi di desa Raja Ampat menyambut dengan sinar mentari yang hangat. Udara segar mengisi setiap sudut, membawa semangat baru bagi setiap jiwa yang tinggal di sana. Setelah semua yang terjadi, desa itu bukan lagi tempat yang sama. Pak Bahar berjalan perlahan menuju tambang yang dulu penuh kesedihan dan misteri. Ia menatap jauh ke dalam lubang yang menganga, mengingat semua yang telah dilalui, dari pengorbanan, kesalahan, hingga pengampunan. Rina, yang kini sudah tumbuh menjadi sosok kuat, berdiri di samping ayahnya. "Kita sudah melewati kegelapan, Pak. Kini saatnya kita hidup dengan terang." Om Sano yang datang menyusul mengangguk, keseimbangan antara manusia dan alam harus selalu dijaga. Kita harus terus belajar menghargai hidup, bukan hanya mencari untung semata. Malam-malam mencekam yang dulu menghantui kini berubah menjadi kenangan yang menguatkan. Arwah-arwah penambang yang dulu gelisah kini menemukan kedamaian, dan desa Raja Ampat berdiri kokoh dengan hati yang penuh harapan. Pesan yang tersisa adalah sederhana, namun dalam: hargailah kehidupan, jaga alam dan sesama, dan jangan pernah menyerah untuk memperbaiki kesalahan.
Kita adalah penjaga masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang akan datang setelah kita, kata Pak Bahar dengan suara mantap. Desa Raja Ampat bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan harapan yang abadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap luka bisa disembuhkan dengan hati yang tulus. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bangkit dan melangkah lebih bijak. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.